Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendianto Memuntin. Saya mahasiswa STEBI Al-Zabal, Program Studi Ekonomi Syariah semester 1, akan mempresentasikan tentang tafsir qala sebagai tugas mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Thohir LC MPD. Penjelasan makna kala. Makna dasar lafaz kala. Secara linguistik, kala adalah harf yang digunakan dalam bahasa Arab dengan 3 fungsi utama, yaitu 1. Penyangkalan atau penolakan. 2. Peringatan atau harfu jazrin. Dan ketiga, kala berperan sebagai alat retoris dan teologis Al-Quran untuk menolak premis atau perilaku negatif yang diyakini oleh manusia. Menjelaskan fungsi korektif kala. 1. Kritik terhadap materialisme. Kala sering muncul untuk menolak pandangan hidup yang mengukur nilai seseorang hanya melihat harta kekayaan dan yang menjadikan kumpulan kekayaan sebagai tujuan hidup. Fungsi korektif. Ia mengingatkan bahwa kehidupan memiliki tujuan yang lebih tinggi daripada sekedar mengejar atau menimbun materi. Ini adalah penolakan terhadap pemujaan harta benda. 2. Kritik terhadap keserakahan atau tamak. Kata ini secara tegas menolak sifat keserakahan yang mendorong seseorang untuk terus-menerus menimbun harta tanpa pernah merasa cukup dan tanpa memedulikan hak orang lain. Fungsi korektifnya yaitu menuntut adanya sikap qanaah, merasa cukup, dan zuhud atau kesederhanaan diri dan dari ketergantungan duniawi, serta mengingatkan bahwa harta yang dikumpulkan dengan rakus tidak akan bermanfaat di akhirat. 3. Kritik terhadap eksploitasi ekonomi. Meskipun kala tidak secara eksplisit ditunjukkan kepada eksploitasi, semangat penolakan mencakup pemandangan terhadap segala bentuk ketidakadilan dalam mencari nafkah dan berbisnis, termasuk penindasan terhadap kaum lemah untuk keuntungan pribadi. Fungsi korektifnya yaitu memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi, menolak praktik-praktik yang mengabaikan dimensi etika dan kemanusiaan demi laba semata. Secara implisit, ia mendukung aspek kepemilikan harta yang bertanggung jawab (bukan mutlak). 4. Perilaku tidak etis dalam keuangan. Kala berfungsi sebagai peringatan keras terhadap segala praktik keuangan yang curang, tidak berakhlak, seperti penipuan, sumpah palsu, atau mengambil hak orang lain secara ilegal. Fungsi korektifnya yaitu menegaskan perlunya takwa dan amanah sebagai landasan dalam semua transaksi dan kegiatan ekonomi. Praktik keuangan harus berlandaskan etika moral, bukan semata-mata peluang untuk meraup keuntungan. Penjelasan Quran Surat Al-Alaq ayat 6 dan 7. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas apabila dia melihat dirinya serba cukup kaya. Pesan ekonomi utama dari ayat ini bersifat korektif terhadap mentalitas pemilik modal atau kekayaan. Ayat ini mengkritik dampak psikologis dan sosial negatif yang timbul dari kemandirian kekayaan yang tidak dibarengi dengan kesadaran spiritual. Penjelasan selanjutnya yaitu surat Al-Qiyamah ayat 20 sampai 21. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadarunnal akhirah. Sekali-kali tidak, bahwa kamu mencintai kehidupan dunia yang cepat berlalu dan mengabaikan kehidupan akhirat. Pesan ekonomi dari Quran Surat Al-Qiyamah yaitu 1. Kritik terhadap orientasi jangka pendek. Ayat ini menggunakan kata azilah yang cepat berlalu segera atau dunia.
yang disandingkan dengan akhirah yang abadi. Pesan ekonominya yaitu ayat ini mengkritik sistem atau individu yang hanya berorientasi pada keuangan, keuntungan segera, dan kepuasan konsumsi saat ini. Dalam konteks bisnis dan investasi, orientasi ini dapat mendorong praktik-praktik yang merusak keberlanjutan seperti eksploitasi sumber daya, melakukan ekstraksi sumber daya secara berlebihan demi keuntungan cepat tanpa memikirkan dampak bagi generasi mendatang. Perdagangan spekulatif fokus hanya pada keuntungan modal cepat. Dasar etika berkelanjutan dan jangka panjang. Dengan mencela pengabaian akhirat, ayat ini secara implisit menuntut agar keuntungan ekonomi didasarkan pada pertimbangan jangka panjang dan nilai-nilai abadi. Pesan ekonominya yaitu ekonomi Islam mengajarkan konsep al-falah atau kebahagiaan abadi yang mencakup dunia dan akhirat. Artinya, kegiatan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan laba duniawi, tetapi juga harus sejalan dengan etika ilahi, misalnya keadilan, larangan riba, kejujuran. Hal ini mendorong investasi yang bertanggung jawab, memilih proyek yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Disiplin fiskal, menghindari pemborosan dan hutang berlebihan karena fokus pada dunia, dapat mendorong konsumsi hedonis tanpa batas. Kecaman terhadap penimbunan harta ini terdapat dalam surat Al-Humajah ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah yasabu allamalahu ahladah. Yang mengumpulkan harta dan yang menghitung-hitungnya. Dia, manusia, mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Pesan ekonomi dari ayat di atas adalah kritik tajam terhadap fungsi harta yang statis atau ditimbun dan kritik terhadap mentalitas bahwa harta dapat memberikan kekuasaan atau keabadian absolut. Ayat ini mendorong harta untuk menjadi aset yang produktif dan bergerak. Quran Surat Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qutalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menakar untuk diri mereka sendiri mereka mengambil dengan penuh, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Larangan ayat ini mengandung arti bahwa adanya larangan kecurangan. Ayat ini secara tegas melarang kecurangan dalam muamalah atau bertransaksi, terutama yang berkaitan dengan menakar atau menimbang. 2. Adanya keharusan berlaku adil. Pesan utamanya adalah untuk berlaku adil dan jujur, memberikan hak orang lain secara penuh saat membeli atau tidak mengurangi timbangan ketika menjual. Keberkahan melalui kejujuran. Keuntungan yang diraih dari perdagangan yang jujur akan menjadi berkah, berbeda dengan keuntungan dari kecurangan yang akan membawa celaka di akhirat. Tanggung jawab di akhirat. Perilaku curang di dunia mendatangkan azab dan kehinaan di akhirat. Setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan yang terakhir, korupsi dalam timbangan, yaitu konsep kecurangan ini tidak hanya berlaku untuk timbangan fisik, tetapi untuk mencakup ketidakadilan secara mental dan egois dalam urusan ekonomi. Selanjutnya ada surat Al-Mudaththir ayat 16 dan 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yatma'u an uzida
kalla innahu kana li ayatina anida. Artinya, kemudian ia berharap agar ditambah lagi. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia dahulu keras menentang ayat-ayat kami. Pesan ekonomi dari surat Al-Mudassir ayat 16 dan 17 yaitu: satu, kritik terhadap keserakahan atau tamak. Dua, peringatan bahwa harta tanpa ketaatan tidak bernilai. Tiga, kecukupan rasa cukup atau qanaah sebagai prinsip ekonomi Islam. Empat, penolakan terhadap eksploitasi dan monopoli. Dan lima, kekayaan adalah amanah bukan tujuan. Kesimpulannya adalah kala adalah penegasan keras dalam Al-Quran yang berarti sekali-kali tidak atau jangan begitu. Kata ini digunakan untuk meluruskan sikap yang salah, terutama perilaku manusia yang melampaui batas. Dalam konteks materialisme dan keserakahan, kala berfungsi sebagai peringatan agar manusia tidak terjebak dalam mengejar harta dunia secara berlebihan. Pesan utamanya adalah mengembalikan manusia kepada nilai kebenaran, kesadaran moral, dan keseimbangan hidup. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.